Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Barokallah. Alhamdulillah. Hari ini kalian sudah masuk dengan semangat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang menyiapkan berdoa? Saya, Bu. Baik, Yasdan, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bersikap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan kita berdoa tadi, ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini ya. Bagi yang masuk silahkan angkat tangan. Bu Erlin cek dulu. Al-Fatah, Alesa, Al-Khalifi, Bio, Ozil, Arsaka, Arya, Askamada, Dava, Dimas, Kinar. Oh, ada yang tahu Kinar kenapa? Kenapa Kaila? Oh, sakit gondongan. Ya, kemudian Fandi? Tidak masuk. Adakah yang tahu Fandi kemana? Yasdan? Oh, Fandi sakit juga. Oh ya, Ilham? Jihan? Kaila? Kansa? Arsafin? Zidan? Nadira? Naura? Ivet? Rainan? Rega? Riyuka? Yasdan? Siva? Zafira? Mutiara? Ya. Dua ya teman kita yang tidak masuk hari ini, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh. Dan semoga kalian yang hari ini masuk masih diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Yang berjudul apa? Dari Sabang sampai Merauke. Sekarang coba semuanya berdiri dulu, ayo berdiri. Nah, sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya. Bu Erlin hitung hitungan ketiga. Setelah itu kita bernyanyi bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku
tanah airku Indonesia. Bagus, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, selanjutnya Bu Erin mau cek dulu semangat kelas 4B sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Sekali lagi, kelas 4B, mana semangatnya? Tepuk semangat. Alhamdulillah sudah semangat semuanya. Nah, baik anak-anak. Sekarang Bu Erin ingin bertanya kepada kalian. Adakah di antara kalian yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Dava? Aturan. Materi aturan berarti hari ini kita sedang belajar pelajaran apa anak-anak? Kaila? Pancasila atau pendidikan Pancasila. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang materi aturan. Nah, materi sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang aturan itu apa sih? Coba, ada yang masih ingat? Yasdan? Ketentuan yang dibuat untuk mengatur perintah atau perbuatan. Coba diulangi lagi yang keras, temannya yang lain biar bisa menyimak. Ketentuan yang dibuat untuk mengatur atau mengubah perbuatan kita. Nah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur atau mengubah perbuatan kita. Nah, kemarin kalian sudah belajar. Apakah aturan itu hanya ada di satu tempat anak-anak? Tidak. Aturan itu ada di mana-mana. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang aturan. Nah, seperti yang sudah ada di layar ya. Aturan di keluarga, sekolah, di lingkungan sekitar, dan di tempat tinggal. Nah, hari ini Bu Erlin harapkan nanti kalian bisa melalui menyimak dari tayangan PowerPoint. Bu Erlin harapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah, di keluarga, dan di lingkungan tempat tinggal. Lalu kalian nanti dengan menyimak tayangan video nanti kalian bisa mengklasifikasikan apa sih aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian dengan diskusi kelompok, Bu Erin harapkan nanti kalian juga bisa menyusun hasil identifikasi dengan gotong royong. Selain itu, nanti kalian juga dengan diskusi kelompok, Bu Erin harapkan kalian bisa mengkomunikasikan atau menjelaskan hasil dari diskusi kalian dalam menyusun hasil identifikasi. Bagaimana? Sudah siap untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Sudah siap atau belum? Siap. Oke. Nah, sebelumnya Bu Erin akan jelaskan hari ini nanti yang kalian lakukan. Yang pertama, nanti kita akan menyimak materi terlebih dahulu. Ada yang dari PowerPoint, ada dari video, dan dari teks buku bacaan. Lalu nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, apalagi anak-anak? Presentasi, betul Dava. Nah, setelah presentasi, nanti kita akan melaksanakan soal evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Apa sih fungsinya kesepakatan itu? Ada yang bisa? Kesepakatan kemarin fungsinya untuk apa? Agar apa? Agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tertib. Nah, agar lancar, tertib, serta kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita, berarti apa yang sebaiknya kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Kesepakatan apa yang bisa kita laksanakan untuk hari ini? Ozil? Tidak ramai, betul. Ada lagi, Yasdan? Tidak mengganggu teman, betul. Kaila? Betul sekali, tidak menyela pembicaraan guru. Ada lagi, Dava? Tidak? Betul sekali, tidak bertengkar. Ada lagi? Harus apa yang jelas? Harus bekerja sama, menghargai temannya, tidak mengganggu temannya, dan tertib selama kegiatan pembelajaran. Agar hari ini kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Baik, sudah siap untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Baik, jika sudah siap, langsung saja kita mulai kegiatan pembelajaran yang pertama. Nah, di sini Bu Erlin punya PowerPoint. Silakan kalian simak, bisa hadap depan semuanya ya. Nah, silakan hadap depan semuanya terlebih dahulu. Nah, coba dibaca yang keras. Apa ini anak-anak?
Baik, kemarin kalian sudah belajar tentang aturan. Tadi Yasdan juga sudah menjelaskan aturan itu apa. Nah, sekarang kita akan belajar aturan-aturan yang ada di keluarga, di sekolah, dan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Sebelum kita belajar materi ini, sekarang coba kalian perhatikan dulu. Sebentar. Nah, di sini ada gambar apa, Nana? Ada gambar pantai. Apakah ada perbedaan dari kedua gambar ini yang bisa menjelaskan? Angkat tangan, Riyuka. Apa perbedaannya? Oke, yang ini banyak sampah karena menurut Riyuka banyak orang-orang membuang sampah sembarangan. Sedangkan gambar yang satunya bagaimana, Riyuka? Bersih karena masyarakat tidak membuang sampah pada tempat tidak membuang sampah sembarangan. Adakah yang punya jawaban lain? Adakah yang punya jawaban lain? Atau setuju semua dengan Riyuka? Setuju. Kalau ada yang memiliki pendapat lain bisa angkat tangan ya. Kemudian Bu Erlin punya gambar yang berikutnya. Nah, ada dua gambar lagi. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan? Yo, siapa yang berani menjelaskan, angkat tangan. Yasdan. Gambar di kiri, 3 gambar tersebut bermain dengan rukun. Betul. Bertengkar. Gambar yang di sebelah kanan, 2 anak tersebut tidak rukun. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Nah, betul sekali. Tadi menurut Yasdan, gambar yang di sebelah kiri anak-anak bermain dengan rukun, sedangkan yang di sebelah kanan bertengkar. Nah, kira-kira adakah yang bisa menjelaskan kenapa kok yang di sebelah kanan mereka bertengkar? Kira-kira kenapa? Adakah yang bisa menjelaskan penyebabnya apa? Oke, Mutiara. Karena tidak rukun. Karena tidak rukun. Kira-kira tidak rukun itu disebabkan karena apa sih, anak-anak? Ada yang bisa menjelaskan? Kaila. Jahil. Apalagi selain jahil? Adakah di sini yang jahil? Ada atau tidak? Ada. Nah, siapa yang biasanya jahil itu ya? Karena jahil. Oke, setelah jahil apa lagi? Karena jahil terus? Mengejek temannya. Terus apa lagi? Nakal. Nakal. Apa lagi? Ozil? Mengejek nama orang tua. Nah, itu. Dan masih banyak lagi penyebabnya. Ini sering sekali nih ya, mungkin kalau kita pertamanya bergurau, terus tiba-tiba akhirnya bertengkar. Nah, tadi alasan-alasan penyebabnya sudah disampaikan dari teman-temanmu. Baik. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh perbuatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, sekarang ada pertanyaan. Sekarang Bu Elin ingin memberikan pertanyaan kalian. Adakah hari ini siswa yang datang terlambat ke sekolah? Tidak. Jujur, ada atau tidak? Tidak. Tepuk tangan untuk kelas 4B. Hebat semua. Alhamdulillah ya. Baik, sudah selesai. Baik, terima kasih. Hari ini kalian sudah tidak ada yang terlambat. Semoga tidak hanya hari ini, tapi seterusnya kalian tertib dan tidak terlambat. Oke, berarti kelas 4B hari ini sudah tertib semua dan disiplin. Selanjutnya, nah, kalau ada pertanyaan, apakah penyebab kalian datang terlambat ke sekolah? Siapa yang bisa menjelaskan? Ozil? Bangun kesiangan. Bangunnya kesiangan, betul. Zafira? Bangunnya kesiangan. Mutiara? Macet. Apalagi? Bio? Tidurnya terlalu malam. Terus apa lagi? Sudah itu saja? Dan banyak alasan lain. Apalagi Reinan? Tidak serius. Ya. Nah, dari semua penyebab-penyebab itu berarti masalahnya ada di siapa, anak-anak? Masalahnya ada di mana? Bangun kesiangan dan jalanan. Oke, bangun kesiangan, jalan yang macet. Apakah itu terjadi jika kalian sudah lebih siap dari rumahnya atau bangun tidurnya?
Iya, kira-kira apa sih cara kita bagaimana sih agar tidak terlambat ke sekolah itu berarti bagaimana? Usaha kita agar tidak terlambat, Zafira. Bangunnya harus lebih pagi. Kemudian, Mutiara? Makannya agak cepat. Nah, betul sekali, tidak tidur terlalu malam. Jadi bangunnya biar bisa pagi. Kalau sudah bangun pagi langsung apa? Merapikan tempat tidur. Subuhan, sholat subuh, setelah sholat subuh. Kemudian apa lagi? Ndang mandi, setelah mandi? Makan, sarapan cepet-cepet langsung bisa bantu ibu sedikit-sedikit. Ibu repotnya apa? Dibantu. Setelah itu kalian jam 6 itu harus sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Apalagi yang rumahnya jauh-jauh, yang harus melawan kemacetan, itu berarti kalian harus lebih siap. Ya, berangkat lebih pagi. Baik, sekarang berikutnya. Nah, ini. Apakah akibat bila kalian datang terlambat ke sekolah? Coba, ketika terlambat, bagaimana Renan? Ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran, betul. Mutiara? Di depan gerbang. Menunggu di depan gerbang sekolah. Nggak boleh masuk ya kalau terlambat ya? Ya, terus apa lagi, Kansa? Mendapatkan hukuman apa hukuman yang didapat biasanya? Menulis buku pelanggaran. Ketika kalian menulis buku pelanggaran, malu tidak? Malu. Ketika kalian berdiri di depan gerbang, malu tidak? Malu. Begitupun Bu Guru, kalau Bu Guru melihat ada murid yang terlambat atau berdiri di depan gerbang karena tidak bisa mengikuti pelajaran karena terlambat, malu. Nah, itulah anak-anak pentingnya kenapa sih kita harus datang sekolah tepat waktu atau menaati aturan di sekolah ya. Baik. Nah, selanjutnya ada lagi. Sekarang Bu Erlin punya video, silakan kalian simak terlebih dahulu. Di sini ada video, kita simak bersama-sama ya. Sebentar. Halo adik-adik yang rajin. Bersama Kak Kania di sini. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dalam video kali ini, kalian akan menyimak sebuah cerita. Langsung saja yuk kita simak. Sore ini, Arya diajak sepupunya untuk pergi ke rumah teman sepupunya. Arya dibonceng sepupunya menggunakan sepeda motor melewati jalan raya. Namun, sepupu Arya tidak membawa SIM karena belum memilikinya. Di jalan, terlihat polisi lalu lintas sedang melakukan penertiban pengguna jalan. Polisi meminta sepupu Arya menunjukkan surat-surat berupa SIM dan STNK. Namun, sepupu Arya tidak dapat menunjukkan SIM. Akhirnya, polisi tersebut menilang sepupu Arya. Sepeda motornya disita dan ia diberikan surat tilang. Nah, itulah cerita tentang pelanggaran tata tertib. Hal yang dilakukan sepupu Arya termasuk melanggar hukum. Jadi, jangan ditiru ya adik-adik. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang lain. Oke, baik. Nah, tadi dari permasalahan yang ada di dalam video, adakah yang pernah mengalami pengalaman seperti Arya dan sepupunya? Pernah tidak mengalami hal yang sama seperti Arya? Atau mungkin saudara kalian, mama kalian, papa kalian, kakak? Pernah atau tidak? Atau malu? Tidak pernah? Wah, berarti hebat lagi. Tepuk tangan lagi untuk kelas 4B ya. Baik, nah kira-kira yang dilakukan Arya dan sepupunya tadi betul atau tidak? Tidak. Sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok menurut kalian itu tidak sesuai? Rinan? Tidak membawa kartu SIM ketika apa Arya? Arya. Rinan? Ketika membawa motor di jalan raya.
Nah, ketika kamu ke jalan raya, ketika orang dewasa ke jalan raya menyetir sepeda motor atau mobil, maka surat-suratnya harus dibawa. Contohnya apa tadi? STNK, kemudian SIM. Nah, itu wajib dibawa. Lalu kalau naik sepeda motor harus apa? Wajib memakai helm, betul sekali. Nah, itu tidak boleh dilanggar ya. Itulah contoh dari aturan di mana kalau yang tadi? Nah, di jalan raya itu wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. Karena apa, Nana? Itu sangat penting. Ya, demi keselamatan siapa? Diri sendiri atau masyarakat. Ketika kamu melanggar, selain itu melanggar hukum, lalu yang kedua adalah juga membahayakan diri kita sendiri. Nah, baik, sekarang kita simak bersama teks bacaan yang ada dari buku. Nah, sekarang semuanya bisa melihat bukunya. Kita buka buku Pancasilanya halaman 37. Adakah hari ini yang tidak membawa buku Pancasila? Bawa semua ya? Oke, baik. Halaman 37, kita lihat bagian A, atau aturan di lingkungan sekitar. Siapakah yang mau membaca teks hari ini? Angkat tangan. Oke, Bu Erlin coba tunjuk dari Zafira, dibaca yang keras dari paragraf pertama, semuanya menyimak. Yuk. Peraturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau kegiatan kita. Biasanya peraturan itu ada yang tertulis ataupun tidak tertulis. Apakah kamu pernah melihat sebuah peraturan di suatu tempat atau wilayah? Pada umumnya, peraturan berlaku pada suatu tempat atau lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga terdapat aturan keluarga biasanya tidak tertulis dan harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Sebelum juga terdapat aturan yang harus ditaati. Aturan keluarga biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan di antara anggota keluarga. Menggunakan damai dan lain harus menciptakan orang tua sebelum orang atau tidak. Oke, baik, selanjutnya dibacakan Sah. Lingkungan sekolah dan masyarakat pun mempunyai berbagai macam aturan yang harus dipatuhi dan dihormati oleh setiap warga. Aturan-aturan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Contohnya, jika bertanggung lebih dari 1x24 jam, wajib lapor ketua RT setempat. Setiap warga wajib menjaga keamanan, kebersihan, serta ketertiban lingkungan. Setiap warga yang telah berusia 17 tahun wajib memiliki kartu tanda penduduk atau KTP dan sebagainya. Dengan demikian akan tercipta suatu ketertiban dan keteraturan. Semua aturan tersebut harus dipatuhi. Kita tidak dapat memilih dalam melaksanakan suatu aturan. Jika aturan tidak dilaksanakan, akan sulit terwujud keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, baik, terima kasih untuk Kansa dan Safira. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah membaca. Baik, terima kasih sudah dibacakan ya. Nah, itu tadi yang kalian baca dalam teks buku Pancasila. Tentang apa tadi anak-anak? Aturan yang ada di lingkungan sekitar. Ternyata banyak sekali contoh-contoh aturan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita terkait aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar, hari ini kita akan memperdalam wawasan kita dengan melakukan diskusi kelompok. Nah, anak-anak, kegiatan berikutnya kita akan berdiskusi kelompok bersama-sama ya. Kalian sudah duduk bersama kelompok yang sudah kita susun sebelumnya ya. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda-beda. Sebelum berdiskusi kelompok, silahkan ketua kelompoknya bisa ke depan untuk mengambil alat bahan yang dibutuhkan. Silakan, yang mana kamu kemarin? Ini ya, silakan.
apa? Yaitu. Baik, semuanya sudah mendapat. Baik, semuanya sudah mendapat alat dan bahannya? Sudah. Nah, sekarang perhatikan Berlin terlebih dahulu. Untuk bukunya bisa dimasukkan dulu semuanya. Yang di atas meja yang disiapkan hanya ada alat dan bahan yang digunakan untuk diskusi kelompok. Ya, alat dan bahan yang tadi sudah kalian dapatkan. Kemudian lem, guntingnya disiapkan terlebih dahulu. Alat tulisnya disiapkan juga. Nah, bagus, betul. Sudah disiapkan semuanya? Sudah ya, baik. Kalau sudah disiapkan, perhatikan Ibu Erlin akan menjelaskan kegiatan yang akan kalian laksanakan dalam diskusi kelompok. Tolong disimak baik-baik ya. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD atau petunjuk kegiatan diskusi kelompok. Sudah disiapkan, silakan kalian ambil dulu petunjuk kegiatan diskusi kelompok. Nanti silakan kalian baca petunjuknya dan apa yang harus kalian lakukan dan kalian diskusikan sesuai dengan petunjuk LKPD. Silakan diikuti langkah-langkahnya dengan tertib ya. Kemudian perhatikan, masing-masing siswa memiliki tanggung jawab dengan kelompoknya masing-masing. Bu Erlin harapkan nanti setiap kelompok bisa berbagi tugas dengan temannya dan melaksanakan diskusi dengan baik dan gotong royong, saling kerjasama. Tidak boleh ada yang bertengkar atau ada yang rebutan, tidak boleh ya. Semuanya harus dilaksanakan dengan tertib dan baik ya. Bisa Nana? Bisa. Adakah yang ditanyakan untuk kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan diskusi kelompoknya? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Nah, sekarang sebelum kita melaksanakan diskusi kelompok, kita ice breaking dulu. Setuju? Oke, kalau setuju sekarang semuanya coba berdiri ke depan. Oke, kita hadap ke depan dulu semuanya. Agar kita lebih semangat ya, biar lebih semangat silakan hadap depan semuanya. Kita ikuti kegiatan ice breaking-nya dengan semangat ya. Hey guys, let's do a rock Zamzam movement. Sebentar, baru ulangi lagi ya. Silakan nanti kalian ikuti dengan baik. Oke, yuk kita ikuti bersama-sama semuanya. Ulangi lagi bentar. Coba yuk disimak lagi. Yuk semuanya semangat. Aras zam zam, dubi duri duri. Yuk lebih semangat lagi. Gerakannya makin cepat. Ya, lebih cepat lagi. Ya, lebih cepat lagi. Semangat.
satu kali lagi. Ya, lebih semangat yuk. Tepuk tangan untuk kelas 4B, hebat. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah, oke. Kalau sudah semangat semuanya, sudah siap untuk diskusi kelompok? Oke, kalau sudah siap, sekarang semuanya Bu Erin beri waktu 20 menit. Silahkan untuk berdiskusi mengerjakan tugasnya masing-masing dengan tertib kelompoknya masing-masing. Yuk, silahkan dikerjakan. Yuk, silakan berdiskusi dengan kelompoknya dengan tertib, tidak ada yang ramai sendiri, semuanya silakan diskusi dengan tertib. Oke, sudah digunting semua? Sudah disusun? Sudah disusun ya? Kalau sudah disusun segera ditempel-tempel. Di mana tempatnya? Kemarin sudah ditulis belum? Sudah ditulis untuk yang di peta konsepnya. Oke, silahkan dilanjutkan dulu dan didiskusikan. Ini mendapat apa? Aturan di mana? Aturan di sekolah. Sudah dicek semuanya? Sudah. Silahkan dilem dulu ya kertasnya ya. Semuanya membantu, tidak ada yang tidak bekerja, semuanya bekerja. Ini tugasnya apa? Membuat apa? Membuat poster. Oke, gambarnya sudah siap? Sudah, nanti boleh ditambahi gambar lagi ya kan saya? Gambar yang sesuai. Boleh, sesuai dengan kreativitas kelompoknya masing-masing ya. Yuk. Al-Fatah kan jago gambar, dibantu juga sama Kansa. Ada yang membantu mewarna, Al-Khalifi sama Dava ya, mewarna yang bagus. Ini mendapat aturan di mana? Di rumah. Alat bahannya sudah lengkap? Sudah dicek? Sudah. Buffalo-nya? Boleh sekali. Boleh sekali. Bawa origami? Oke, boleh. Ini dikerjakan nanti LKPD-nya. Ya, kalau sudah selesai boleh dikerjakan. Boleh sekali dipotong. Sekarang ini dilem, kemudian ini dipotong sesuai kreativitas masing-masing, ya. Ini mendapatkan aturan di lingkungan masyarakat. Oke, di lingkungan masyarakat. Alat bahannya ini sudah diguntingi kemarin, semua sudah? Sudah kamu pilih yang ditempel yang mana? Sudah dipilih belum? Nah, sekarang ayo, ini ada yang bagi tugas. Kamu pilih manakah aturan yang ada di lingkungan masyarakat dan tempat umum dipilihi. Kira-kira yang mana yang betul? Oh ya, di mana sih? Di mana origaminya, Tiara? Waduh, mapnya yang mana, Tir? Oh, putih. Kuning terus putih. Ini dah. Ini bawa aja udah, nanti aja kembaliin. Sudah. Ini nanti tulisannya ditulis di mana? Pakai origami atau langsung di sini? Origami. Oke, berarti ada bagi tugas, ada yang menulis ya. Ada yang menulis, tulisannya yang jelas dan bagus. Lalu ada yang menempel, ada yang menghias, bagi tugas yang adil. Ayo, ini bagi tugas yang adil juga. Ini biar sama-sama selesai. Melakukan apa? Yang sini? Oke, terus gambarnya kemarin mana? Ayo ditempel biar cepat selesai. Nanti ada yang mewarna ya. Bisa? Ada kesulitan?
Tidak. Lemnya jangan terlalu banyak ya, biar nggak apa? Biar nggak blotong-blotong. Apa blotong-blotong itu bahasa Indonesianya? Nggak mendunduk. Biar nggak basah. Boleh dihias sesuai kreativitas masing-masing. Oh ya bagus. Ini nanti boleh diwarna juga tidak apa-apa. Bagusan putih ya sudah. Ini nanti biar tidak polos boleh dihias. Soalnya kamu hias apa gitu ya? Kenapa? Apa? Nggak apa-apa bawa. Ada? Nggak apa-apa. Kalau ada mani-mani tidak apa-apa. Sesuai kreativitas kelompoknya. Ditempel pakai apa itu? Lem apa? Fox. Oh ya wis. Bisa. Ini ada kesulitan? Tidak. Ya bagi tugas ya Arsaka, mengerjakan apa Arsaka? Oke, nanti bantu-bantu ngelem ya Arsaka. Apa? Aku kemarin kemarin bersama Pio ya lah. Aku punya Nih, bisa nih. Pio sama Dava, kamu melakukan apa Dava? Warnai. Nah, nanti mewarnai. Ada kesulitan? Aturannya sudah dipilih kemarin yang termasuk aturan di sekolah? Sudah diguntingi? Gimana? Oh ini. Gimana? Panas. Oh ya ini nyalain. Arya, dinyalakan nggak apa-apa kipasnya Arya? Naik sebentar, biar nggak panas. Oke, tulisannya kalau bisa agak gede ya. Itu nggak apa-apa sih, sudah bagus. Cuman yang lain kalau bisa agak besar. Salah cuy. Ya? Kenapa? Oh, bufalonya kurang sebentar. Kurang berapa? Kurang satu mungkin Bu. Oh iya, sebentar ya. Bufalonya tampil satu rek yo. Terima kasih. Apa-apa ya, pink ya? Nih agak naikkan. Ini kamu membawa gambar sendiri? Siapa yang membawa? Pintar sekali Bio. Oh iya dah. Ngeprint di mana Bio kemarin? Ngeprint sendiri. Di rumah. Oh di rumah ada print. Oh ya enak kalau di rumah ada print. Aplikasi itu print kan ya? Dibantu siapa kemarin cari gambar Bio? Cari sendiri? Ya sebentar. Sebentar. Ya. Ya nggak apa-apa. Apa-apa?
Kenapa? Tidak membuat sampah di sungai. Jangan dimasukin. Salah ketik. Apa? Lagi aku. Ya boleh. Kalau ini bercanda dan berbicara dengan. Iya betul kan? Ya kan kalau tetanggamu malam-malam ngomong keras-keras kan terganggu kan? Oh sih katanya nggak usah. Ya itu kan. Iya. Sangat film sih Pak. Kok apa sih? Kata jujur. Kan sama dengan. LKPD-nya sambil diisi ya. LKPD-nya sambil didiskusikan, nanti kalau sudah selesai ini LKPD-nya diisi. Mengikuti kegiatan. Mengikuti kegiatan Siskamling. Apa itu Siskamling kemarin? Siskamling itu apa kemarin? Sistem keamanan keliling Siskamling. Dia lagi bisa hilang. Sistem keamanan keliling. Sebentar, jangan banyak. Sebentar. Aturan di rumah itu lihat. Oke. Nyiram hingga bersih setelah buang air, mencuci piring setelah makan, mematikan listrik. Oh iya. Loh, menawar dengan harga sewajarnya? Menawar dengan harga sewajarnya? Ini apa? Bukan kan? Oh, ini tinggal maju ini. Di sekolah. Di sekolah. Ini enggak usah ini nih. Ini salah ketik. Oke, mengikuti kegiatan Siskamling. Siskamling itu sistem keamanan keliling, kayak orang bapak-bapak yang jaga di pos ronda itu loh. Membersihkan selokan yang tersumbat. Itu di mana? Memilah sampah, menghormati guru dan aturan di rumah. Ini juga apa tidak? Ayo yang teliti. Tidak membedakan yang di sekolah. Ini kira-kira kalau di rumah, di dalam rumah, ini kan kamu mencari aturan yang ada di rumah. Iya, betul. Oh, ini bukan. Ya boleh itu. Terus apa lagi? Nah silakan kalian cari yang sesuai yang di rumah itu yang mana saja. Ini biar bagus menempelnya gini loh anak-anak. Nah gini, jadi biar sedikit estetik. Nah gini loh. Tuh ini warnanya diselang-seling gini loh biar bagus. Kan ini kamu banyak. Nah warnanya diselang-seling biar bagus. Nih. Iya, biar bagus warnanya. Nah, iya kan? Mana nih panjang? Kenapa? Panjang. Ya nggak apa-apa. Enggak, ini kan ini tidak kan? Ini sudah disimpan. Berarti hanya ini saja. Tidak apa-apa dibawa. Terus ini tinggal yang di bawahnya yang kosong-kosong ini ditambah ini ya? Iya, boleh biar hiasan. Ya, boleh. Oke, sudah sambil dibantu ya. Ini menempelnya yang bagus, yang rapi. Ayo saling membantu. Iya, ayo. Yang ini Nadira sama Ryuka sama Arsaka membantu ngelem. Yang Bio sama ini membantu ngelem yang bagian bawahnya. Ayo. Ini yang sudah tidak dipakai disimpan biar tidak tertukar. Sudah. Ini bagaimana posternya, sudah sampai mana? Menggambar apa ini? Lorong kelas. Oke, bagus, siap, sip. Nanti yang lainnya bantu ya, bantu mewarna ya, biar cepat selesai. Dapat dimakan kali kata belakang. Oke, aku udah beli. Aku beli. Boleh. Apa yang beli ya Ini warnanya nanti pakai apa? Pakai krayon. Krayon. Kalau kecil-kecil pakai pensil. Iya, oke, bagus. Ayo segera, waktunya tinggal sedikit.
segera diselesaikan. Aslinya warnanya diselang-seling biar bagus anak-anak. Bapak sudah. Ini juga tidak. Ini? Ya. Ya, yang rapi. Ngelemnya jangan banyak-banyak, Ilham. Belotong nanti sebenarnya ngelem cuman si kanan kiri atas bawah gitu aja sudah cukup, nggak usah di ini kan. Masih muat tidak? Nah. Nah. Ini sudah sampai mana? Ada kesulitan? Tidak. Ini panahnya nanti kamu warna ya? Biar tidak polos ya. Nah, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur perilaku dan perbuatan kita. Apakah hanya itu? Ini bisa ditambahin lah anak-anak. Tujuan dibuatnya aturan selain ini untuk apa? Terus akibatnya itu apa ya, Sdan? Mendapat Oke, ini tujuannya bisa ditambahin ya. Jangan cuma 1, 3 gitu nggak apa-apa. Kita kan nggak masuk. Ini ditulis apa enggak? Nggak usah, yang masuk saja. Yang masuk saja. Tidak. Sudah selesai? Yang sudah selesai kelompok siapa? Baik, ayo segera. Tidak apa-apa. Nanti nggak usah dibaca semua. Nanti biar sebagian dibaca temannya sendiri ya. Dalam? Semuanya apa enggak? Gak usah, sudah. Itu aja udah cukup. Sudah, itu aja sudah. Gampang, sudah nanti terakhir saja, tidak apa-apa. Sementara seperti ini aja ya. Sudah selesai berarti? Oke, baik. Nanti presentasinya Bu Erlin tempelkan di papan tulis. Karena kan ini panjang, jadi nanti biar kamu bisa membaca ya. Baik, sudah. Yes. Yang sudah LKPD-nya segera. Kelompoknya Zafira sudah? Sudah? Pak, saya tadi lupa sampean minum. Yang saya nggih. Monggo. Tinggal 15 menit lagi nggih. Baik, sudah. Dari kelompoknya Zafira sudah selesai ya. Di sini presentasi ya. Oke, jangan terlalu anggap. Oke, baik. Baik anak-anak, silakan duduk dengan tertib.
Ayo duduk dulu, semuanya duduk dengan tertib. Kita mulai presentasinya. Gak apa-apa. Nanti saja. Baik, semuanya silahkan disimak temannya dulu. Perhatikan. 1, 2, 3. Silahkan duduk yang tertib semuanya. Silahkan duduk yang tertib terlebih dahulu. Oke. Baik, kalau sudah duduk dengan tertib, kita mulai presentasinya dari kelompok pertama yang maju. Silahkan kelompoknya Zafira, silahkan maju ke depan. Silahkan. Yang lainnya memperhatikan. Sini Bu bantu. Biar megangnya tidak sulit. Oke. Tidak usah di bawah saja. Permisi, geser saya. Nah, sudah? Silahkan. Sebentar. Baik, semuanya perhatikan hasil diskusi dari kelompoknya Zafira. Jangan ditutupi, biar kelihatan teman-temannya. Nah, di sini. Oke. Baik, semuanya sudah siap untuk memperhatikan? Baik, silakan disimak. Silakan kelompoknya Zafira. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan yang wajib dilakukan di sekolah. Selanjutnya, meminta maaf ketika bersalah, mengambil disiplin ketika tidak memakai, meletakkan sepatu jika tidak rapi, jika memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Sikap sopan kepada siapapun itu upacara. Jangan menutupi. Nah. Tidak membedakan teman, bicara terima kasih saat dibantu, menghormati guru dan kawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laura. Belajar dengan rajin, tidak terlambat datang ke sekolah, membersihkan kelas sesuai jadwal tiket, membuang sampah pada tempatnya, memakai seragam lengkap dan rapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Mengembalikan buku setelah meminjam, tidak memotong pembicaraan orang lain, berkata jujur. Selanjutnya akan diteruskan oleh Arya Satya. Menyiram hingga bersih setelah buang air. Tertib saat pelajaran. Sekian. Sudah? Assalamualaikum Jangan dilempar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok aturan di sekolah, adakah yang mau menambahkan atau ada yang menyanggah mungkin dari hasil presentasinya kelompok ini? Apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah setuju semua? Baik, kalau sudah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok aturan di sekolah. Terima kasih, sudah bagus sekali dan sudah lengkap. Terima kasih, nanti kita akan bahas lagi ya. Silakan dibawa kembali ke kelompoknya. Baik, kelompok yang kedua, aturan di rumah, silakan. Oh, aturan di lingkungan masyarakat sudah. Silakan, aturan di lingkungan masyarakat dulu. Oke, silakan. Baik, perhatikan. Selanjutnya adalah aturan di lingkungan masyarakat dan tempat umum. Semuanya silakan diperhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
nanti memilah sampah membersihkan selokan yang tersumbat secara adalah selanjutnya akan dijelaskan adalah tidak pada sembarangan mengucapkan uang saat masuk ke rumah mengikuti kegiatan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ozil. Yang keras Ozil. Tidak membantah orang tua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rega. Menyeberang di zebra cross, membersihkan gelas susu dan setiket, hemat air. Yang lain perhatikan, ayo. Membuang sampah pada tempatnya berkala jujur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asafid. Tidak membedakan teman, menyiram tanaman, membantu ibu memasak. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok lain apakah ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau menyanggah dari kelompok aturan lingkungan masyarakat dan tempat umum? Dari yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ini, apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Sudah sepakat semuanya? Sudah. Baik, dari kelompok aturan lingkungan masyarakat dan tempat umum, sudah bagus sekali hasil karyanya dan menempelnya. Tepuk tangan untuk kelompok aturan lingkungan masyarakat dan tempat umum. Baik, silakan boleh dibawa kembali. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya aturan di rumah. Silakan. Setelah ini peta konsepnya ya. Oke. Tidak usah naik. Oke, silakan. Baik, jangan ditutupi, Bio, sebentar. Nah, biar teman-temannya bisa melihat. Yuk, silakan dimulai presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan presentasikan aturan di rumah. Yang pertama, tak mencuci piring setelah makan. Yang kedua, tak menyiram hingga bersih setelah buang air. Yang ketiga, mematikan listrik ketika tidak dipakai. Yang keempat, tidak terlalu dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh RZ. Kita membaca dan berubah. Kedua, mulai dengan waktu. Ketiga, untuk data. Terima kasih telah membantu. Empat, berbicara dengan teman selanjutnya akan dijelaskan oleh Aslamata. Minta maaf ketika bersalah, meletakkan sepatu di rak dengan rapi, menyalakan musik dengan keras, tidak memotong pembicaraan orang lain. Nadira, ya. Selanjutnya Akan dilanjutkan oleh Yo. Berkata jujur, membantu ibu memasak, menghemat air, mengucapkan salam saat masuk ke rumah. sudah. Menghemat air, pamitan sebelum keluar rumah. Akan dijelaskan oleh Nadira. Mengucap salam saat masuk tempat, memotong pembicaraan orang lain, menyiram tanaman, Ayo perhatikan dulu temannya. Baik, sudah selesai? Oke, baik sudah. Baik, dari aturan di rumah, mungkin ada yang kurang atau ada yang ditambahkan anak-anak dari kelompok lain mungkin bisa menambahkan? Dava? Iya, apa Dava yang salah?
Menyalakan musik dengan keras. Nah, menyalakan musik dengan keras. Kira-kira itu masuk aturan di rumah atau tidak, anak-anak? Tidak. Coba ada yang bisa menambahkan, Renan? Menurut Renan bagaimana? Dan berbicara dengan keras di malam hari. Bercanda dan berbicara dengan keras di malam hari. Itu aturan atau bukan? Coba sekarang kalian bayangkan kalau kalian di rumah ketika malam ada keluarga, duduk dulu, semuanya duduk. Yang itu duduk dulu, nanti dulu, duduk dulu. Dengarkan. Kalian bayangkan ketika ada anggota keluarga kalian di rumah berbicara dengan keras saat malam hari, apakah itu mengganggu atau tidak? Nah, kalau mengganggu berarti itu perlu diberi aturan atau tidak? Perlu. Maka menurut kalian, yang mana tadi? Berbicara atau bercanda dengan keras di malam hari, apakah itu masuk aturan di rumah? Iya dong, tadi katanya mengganggu kalau dilakukan. Iya kan, aturan di rumah itu termasuk aturan di rumah. Kemudian yang berikutnya, menyalakan musik dengan keras. Kira-kira kalau kamu menyalakan musik terlalu keras di rumah mengganggu atau tidak? Nah, kalau mengganggu maka itu termasuk dalam aturan. Nah, betul. Berarti ada lagi? Mungkin ada pendapat yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada sudah sepakat semua ya. Kalau sudah, silakan tepuk tangan untuk kelompok aturan di rumah. Tepuk tangan untuk kelompok aturan di rumah. Baik, selanjutnya terima kasih untuk kelompok aturan di rumah. Sudah baik sekali. Baik, silakan di bawah. Selanjutnya peta konsep, silakan maju. Habis ini poster ya. Sudah aman kok. Sudah aman, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras Mutiara. Perkenalkan, kami dari kelompok peta konsep aturan. Hari ini kami akan mempresentasikan peta konsep aturan, lalu kemudian akan dijelaskan oleh Renan. Renan agak keras suaranya. Aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau perbuatan kita. Tempat adanya aturan akan dijelaskan oleh Alessa. Tempat adanya aturan, keluarga, lingkungan, masyarakat, fasilitas umum, rumah, sekolah, dan tempat belanja. Tujuan dibuat aturan akan dijelaskan oleh Yasmin. Tujuan dibuatnya aturan untuk mengatur perilaku atau perbuatan kita menjadi rukun dan tertib. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zidan. Hidup menjadi tentram dan nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siko. Akibat mendapat denda, mendapat sanksi, mendapat denda, mendapat hukuman, dan terkena denda. Jenis aturan akan dijelaskan oleh sejarah. Jenis peraturan dibagi menjadi dua, yaitu aturan tertulis dan tidak tertulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok aturan peta konsep. Baik, selanjutnya poster. Silakan poster sebentar ya. Segera ini dibawa dulu. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok peta konsep. Selanjutnya. Silakan dipresentasikan. Posternya tentang apa dan bermakna apa? Silakan dijelaskan dulu posternya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan poster hasil kerja kelompok kami. Posternya bertema apa itu? Aturan di mana? Di sekolah. Yang
Berisi tentang apa itu? Ayo taati aturan agar hidup jadi tentram. Nah, baik, di situ posternya ada berisi gambar bu guru dan murid ya. Di situ ada gambar tempat sampah, kemudian ada gambar-gambar suasana di kelas ya, hiasan-hiasan di kelas yang menggambarkan kita harus selalu menaati aturan agar hidup menjadi tentram. Baik, ada masukan untuk kelompok, ada saran untuk kelompok poster? Sudah bagus atau tidak? Sudah. Kalau sudah, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok poster. Terima kasih. Silakan, Mas. Oh ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali, anak-anak. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan kegiatan presentasi dan kegiatan diskusi dengan sangat baik. Tadi ada yang bisa menyebutkan apa saja yang sudah kita pelajari pada kegiatan diskusi ini tadi? Angkat tangan, ayo. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Angkat tangan yang bisa. Oke, Mutiara. Peraturan, aturan ya. Terus apa lagi? Macam-macam aturan. Ada di mana saja tadi macam-macam aturan? Kansa? Di rumah, lalu di lingkungan masyarakat, kemudian di sekolah. Nah, tadi aturan ada. Kalau dilakukan akan mendapat ada manfaatnya atau tidak, anak-anak? Ada. Kalau dilanggar apakah ada sanksinya? Ada. Nah, itulah kenapa kita harus selalu menaati aturan. Nah, selanjutnya sekarang Bu Erin ingin bertanya kepada kalian. Halo, silakan perhatikan dulu, hadap depan dulu. Perhatikan, dengarkan. Dari kegiatan pelajaran hari ini, apakah kalian senang? Senang. Coba Bu Erin ingin tanya, apa yang paling menarik dari kegiatan pembelajaran hari ini? Angkat tangan yang bisa menyebutkan, yang bisa menyampaikan dari kegiatan belajar hari ini. Mempresentasikan. Menurut Mutiara paling menyenangkan mempresentasikan. Kerja kelompok, betul. Apalagi? Yang lainnya ada yang punya pendapat lain kan, Sa? Membuat posternya. Nah, itu tadi yang menarik. Sedangkan kalau yang menurut kalian sulit atau kurang kalian senangi, kira-kira apa, anak-anak? Adakah yang bisa mengungkapkan kekurangan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ozil, apa Ozil? Menempelnya kenapa? Oh, menempelnya kesulitan. Lalu ada lagi? Dava? Maaf, siapa? Al-Fatah? Adakah kesulitan? Tidak ada. Mutiara? Menulisnya. Baik. Nah, ada lagi? Tidak ada. Nah, dari kesulitan-kesulitan itu, semoga nanti di kegiatan pembelajaran kita berikutnya bisa kita perbaiki bersama. Nah, baik anak-anak, selanjutnya sekarang kalian akan melaksanakan mengerjakan soal evaluasi. Ya, silakan dikerjakan secara individu. Tidak bekerja sama, dikerjakan sebisanya dalam waktu 3 menit. Silakan dikerjakan ya. Ya, boleh. Astagfirullahaladzim. Ayo segera cepat. Oke, ininya Bu Erlin bawa dulu, lupa Bu Erlin. Ininya ya, permisi Bu Erlin bawa ya. Untuk posternya sini Bu ya. Kenapa? Ya, nomor presensinya. Terima kasih. Kelompoknya Bio bisa dibawa ke sini, Bio. Nah, silakan dikerjakan secara individu. Tidak ada yang bekerja sama. Bekerja samanya sudah selesai. Sekarang kita mengerjakan tugasnya secara individu. Tidak boleh. Ayo dikerjakan dari hasil diskusi kalian hari ini dan hasil presentasi temennya tadi. Silahkan diingat-ingat apa tadi. Sebisanya ya. Oh iya, tidak apa-apa, sudah, nggak apa-apa.
Ayo, segera waktunya. Ya. Boleh. Boleh, wes ayo terserah pakai bolpen atau pensil. Baik anak-anak, sudah segera selesai tidak selesai silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya silakan dikumpulkan ke Bu Erlin. Yuk. Ayo. Sudah, yuk, tidak apa-apa, yuk. 1 2 3 segera dikumpulkan, ayo. Bagus, kelompoknya Kaila sudah lengkap, kelompoknya Bio sudah lengkap, kelompoknya Syifa sudah lengkap? Sudah. Ayo kelompoknya Zafira. Kelompoknya ini sudah lengkap? Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Kelompoknya Zafira sudah lengkap? Silahkan dikumpulkan. Tidak apa-apa, ayo. Baik, sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah, sekarang semuanya silahkan duduk hadap depan. Semuanya duduk hadap depan. Halo. Hai. Tepuk semangat. Alhamdulillah sudah masih semangat semuanya ya. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran materi aturan. Tadi kita sudah pelajari bersama apa itu arti aturan ya. Aturan tadi apa ya? Apa? Siapa yang bisa mengulangi aturan tadi apa? Aturan adalah apa tadi? Yazdan? Kesepakatan yang dibuat untuk mengatur perilaku kita. Betul, hebat sekali. Lalu aturan tadi sudah disebutkan. Ada apa saja tadi yang bisa? Kaila yang keras. Di sekolah. Di rumah dan di fasilitas umum atau di tempat umum. Lalu manfaat aturan, kemudian dampaknya aturan, lalu jenis-jenis aturan ya. Tadi kita sudah pelajari bersama-sama. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan semoga dari apa yang kalian pelajari hari ini, Bu Erlin harapkan kalian selalu bisa menaati aturan-aturan yang berlaku, baik itu yang ada di rumah, baik itu di sekolah, di tempat umum, di masyarakat, baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Agar apa? Agar kita bisa menjadi masyarakat yang tertib, rukun, dan tidak ada pertengkaran atau kekacauan. Bisa, Nana? Bisa. Bisa. Baik, nah sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita nyanyi bersama dulu ya. Kita nyanyi bersama dulu biar kita pulangnya lebih semangat. Silakan kita bernyanyi bersama dulu. Diikuti liriknya ya. Sebentar. Udah, yuk. Yuk. Nyanyinya yang semangat ya. Yuk. Ke gondang dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Yuk tangannya digerakkan. Ke Jayapura, mari kita belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Satu kali lagi. Ke gondang dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia.
Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Oke, sip. Tepuk tangan lagi untuk kelas 4 hari ini. Baik, terima kasih anak-anak, kalian hari ini telah menjadi anak yang hebat, anak yang disiplin, bertanggung jawab dan mandiri, sehingga kegiatan pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan tertib, dan semoga kegiatan pembelajaran berikutnya kita bisa melaksanakan kegiatan lebih baik lagi dari hari ini, sehingga kesulitan-kesulitan atau kekurangan hari ini bisa kita perbaiki di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa hari ini yang menyiapkan doa sebelum pulang? Yasdan. Baik, untuk alat-alatnya silahkan diringkesi dulu, dimasukkan ke dalam tas atau loker. Nanti sampahnya kita buang di tempat sampah ya. Ya, tidak apa-apa. Baik, silakan Yasdan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ini kelompok rumah silahkan diringkesi. Kertas-kertasnya ditaruh di plastik dulu, biar ditaruh di plastik dulu, nanti dibuang ya. Baik, silakan Yasdan. Tasnya tidak usah dipakai dulu, berdoa dulu. Baik ya. Silakan Yasdan disiapkan, tasnya diletakkan dulu nak, belum waktunya pulang. Yuk, tasnya diletakkan dulu nak. Bio, tasnya diletakkan dulu. Baik, yuk sekarang kita ikuti dulu berdoa. Yuk silakan Yasdan. Duduk sikap, berdoa mulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang.